Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, shaimin wa shaimat rahimani wa rahimakumullah. Puji dan syukur marilah bersama-sama kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan segala nikmat dan karunia-Nya jualah, sehingga sampai hari ini kita diberikan oleh Allah kesehatan, kelapangan, terlebih lagi adalah nikmat iman. Mudah-mudahan dengan kenikmatan iman itu pula lah yang mengantarkan kita untuk khidmat melaksanakan ibadah di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini. Karena ini adalah waktu bagi kita untuk betul-betul fokus. Karena ini adalah waktu yang menentukan bagi kita, karena di dalamnya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Khairun min alfi syahr. Oleh karena itu Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasul, doa apakah yang ulun baca ketika di malam Al-Qadar atau juga Lailatul Qadar?" Maka Nabi pun menjawab, "Bacalah olehmu doa atau bacaan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Allahumma, ya Allah, innaka afuwun, sesungguhnya engkau maha pengampun, tuhibbul afwa, dan engkau mencintai hamba-hamba yang meminta ampun, fa'fu anni, dan ampunilah wahai Tuhan dosa-dosaku. Nah, ini adalah doa yang perlu juga kita banyak-banyak ucapkan ketika di malam Al-Qadar atau juga Lailatul Qadar, khususnya di 10 hari terakhir daripada bulan Ramadan, di malam-malam ganjil daripada puluhan terakhir Ramadan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, tabi'in, serta pengikut beliau yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnah makbulahnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, di dalam ajaran Islam, saking sempurnanya ajaran Islam, nuansa atau dimensi yang dibangun itu adalah bukan hablum minallah saja, tetapi dimensi yang dibangun adalah hablum minan nas. Inilah kesempurnaan daripada ajaran Islam. Allah menegaskan dalam penggalan surah Al-Maidah ayat 3, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu dan telah aku cukupkan kepadamu nikmatku, dan aku ridho Islam menjadi agama bagimu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, artinya apa? Ketika itu risalah yang dibawa oleh Rasulullah telah selesai beliau sampaikan. Itu artinya juga Nabi tidak berapa lama lagi akan meninggalkan kaum muslimin ketika itu, sehingga banyak di antara para sahabat yang mengetahui akan tanda-tanda itu, mereka pun bersedih dan menangis. Karena apa? Karena jikalau risalah Islam itu sudah sempurna,
berarti misi kenabian itu telah selesai dan Nabi akan berpisah dari mereka para sahabat-sahabatnya. Tetapi sekalipun sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sudah meninggalkan kita, tetapi risalah yang beliau bawa tetap hidup, membawa, menuntun kita untuk bisa menjalani kehidupan kita ke depan. Ajaran-ajaran Islam adalah ajaran yang sudah sempurna dan kita tinggal melaksanakannya saja. Dan dari kebanyakan dimensi yang dibangun di dalam ajaran Islam itu adalah hablum minallah dan juga hablum minannas. Bahkan juga banyak di antara sanksi itu kebanyakan adalah hablum minannas. Jadi kalau misalnya seseorang melanggar, maka dia akan dikenakan sanksi berupa memberi makan fakir dan miskin. Misalnya ketika seseorang melakukan hubungan suami istri di siang hari puasa. Halak tu ya Rasul, wahai Rasul, ulun celaka. Kenapa ya Rasul? Ketika itu dia pun mengaku melakukan hubungan suami istri di siang hari puasa. Ya sudah jar Nabi, engkau puasa 2 bulan berturut-turut sebagai gantinya. Kemudian kalau engkau tidak mampu, maka merdekakanlah budak. Ternyata dia juga tidak mampu. Ya sudah jar Nabi, berikan makan 60 fakir miskin. Jadi nuansanya hablum minannas, Pak. Nah begitu juga ketika seorang wanita dalam keadaan hamil atau menyusui akan anaknya dan dia tidak mampu untuk berpuasa, maka boleh baginya mengganti puasa dengan membayar fidyah. Jadi memberi makan seorang miskin dari tiap-tiap hari yang dia tinggalkan. Begitu juga seorang jamaah haji ketika dia berihram, kemudian melanggar ketentuan-ketentuan atau larangan-larangan ihram, maka wajib baginya membayar kifarat. Nah, kifarat yang dibayarkan ada 3 pilihan. Salah satunya adalah memberi makan 6 orang miskin. Dan ini boleh dipilih, bukan berdasarkan urutan. Kalau kifarat itu boleh memilih salah satu di antara 3 hal. Kemudian kalau seandainya seorang jamaah melaksanakan haji, lalu yang dipilih adalah haji tamattu. Kebanyakan masyarakat kita Indonesia yang dipilih adalah haji tamattu. Kenapa Pak? Karena lebih mudah dan lebih ringan. Setelah melaksanakan ibadah umroh, maka mereka sudah bebas dari larangan-larangan ihram. Beda dengan haji ifrad atau juga haji qiran. Nah kalau haji tamattu itu selesai umroh, maka dia sudah terbebas dari larangan-larangan ihram. Tetapi wajib baginya membayar yang namanya dam, Pak. Nah, dam sekarang kan anjurannya adalah dibayarkan di tempat-tempat resmi. Sebab banyak juga di sana yang memanfaatkan ketidaktahuan jamaah, baik. Jadi Abu Jahalnya masih banyak juga. Ada di antara mereka yang memanfaatkan ketidaktahuan jamaah, lalu menawarkan harga yang murah untuk pembayaran dam. Tapi nang disembelih sekalinya kambing restoran, Mbak. Disembelihakannya kambing restoran. Nah, imbah 3 ikung selesai, sudah lajar, kita waktu mepet, kita segera untuk berangkat. Akhirnya jamaah ini percaya ya Pak, imbah sudah 3 kali potong, sudah berangkat. Imbah itu kan dipotongnya lagi Pak. Nah banyak juga yang digunakan kong kali kong antara restoran dengan tadi mereka yang menawarkan kambing. Lalu perjanjiannya kambing ini akan dibeli oleh restoran. Padahal kan seharusnya pembayaran dam itu dibagi-bagikan kepada fakir dan miskin, pembayaran dam itu. Maka itu lebih aman kalau pembayaran itu dilakukan melalui yang resmi saja Pak. Sekalipun harga kambing itu lebih mahal, atau di bank Ar-Rajhi. Nah di bank Saudi itu lebih aman insyaallah. Pemotongannya betul-betul dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.
Nah, apabila seseorang memilih haji tamattu, maka dia membayar dam, menyembelih seekor kambing. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, nuansa ajaran Islam itu adalah yang dibangun dua dimensi, hablum minallah dan juga hablum minannas. Begitu juga ketika seseorang melaksanakan ibadah zakat misalnya, maka yang dibangun itu bukan hanya hablum minallah, tetapi juga hablum minannas. Ini kewajiban zakat fitri sebentar lagi akan kita tunaikan. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul memfardukan zakat al-fitri, zakat fitri. Jadi penyebutannya itu bukan zakat fitrah sebenarnya, Pak. Yang benar itu zakat fitri. Maka itu kita menyebutnya Idul Fitri, bukan Idul Fitrah. Karena di antara kita menyebutkan selamat Idul Fitrah, yang ada selamat Idul Fitri. Nah, begitu juga zakat yang dikeluarkan di malam hari raya atau ketika kita sudah berbuka puasa, tidak lagi berpuasa karena sudah masuk tanggal 1 Syawal, maka zakat itu disebut dengan zakatul fitri. Sebab al-fitru, apa itu al-fitr? Al-fitru itu adalah yauma tuftiruna, hari kalian sudah berbuka. Nah, hari kalian sudah berbuka, masuk tanggal 1 Syawal, itu sudah wajib baginya tidak berpuasa lagi karena sudah berbuka, dan wajib baginya untuk mengeluarkan zakat yang disebut dengan zakatul fitri. Sekalipun pembayaran zakat fitri itu sebenarnya sudah boleh kita lakukan dari semenjak awal Ramadan. Sekarang sudah boleh, Pak. Kalau hendak pian membayarnya dan panitia menerimakan, maka hukumnya diperbolehkan. Waktu wajibnya adalah ketika sudah masuk tanggal 1 Syawal. Man addaha qabla shalah, jar Nabi, barang siapa yang dia menunaikan sebelum salat, fahiya sadaqatun makbulah, maka itu adalah sedekah yang diterima. Maksudnya zakat fitri yang diterima. Wa man addaha ba'da shalah, dan barang siapa yang dia menunaikan setelah salat Id, fahiya sadaqatun minas sadaqah, maka itu hanya dianggap sebagai sedekah biasa, tidak diterima lagi zakat fitrinya, dan dia termasuk orang yang berdosa kalau dia menunaikan setelah sholat Id. Sa'an min tamrin, satu sa' daripada kurma, au sa'an min syairin, atau satu sa' daripada gandum. Kalau ukuran kita berapa, Pak? 3,5 liter atau 2,5 kilogram beras. Tapi sebenarnya itu batas minimal, Pak. Batas minimal. Kalau kurang dari itu berdosa. Kalau lebih daripada itu maka lebih utama. Nah, kalau bisa yang kaya-kaya, Pak, mereka jangan hanya mengandalkan 3,5 liter. Masa sama dengan orang yang biasa-biasa? Kalau bisa orang-orang kaya itu 3,5 karung, Pak. Jadi jangan 3,5 liter, 3,5 karung kalau bisa. Yang bos batu bara 30 karung kalau bisa, 35 karung. Jadi 3,5 liter itu, satu sok itu adalah hanya batas minimal. Kalau kurang dari itu maka berdosa. Tapi kalau lebih daripada itu maka lebih utama. Nah, jadi sebenarnya pemahaman zakat fitri ini dari bahari 3,5 liter aja. Padahal sebenarnya itu hanya batas minimal. Nah, alal abdi wal hurri, baik itu budak atau orang yang merdeka. Kemudian wadzakari wal unsa, laki-laki atau juga perempuan. Wassagiri wal kabiri, baik itu anak kecil atau juga orang dewasa, minal muslimin, dari seluruh kaum muslimin, wajib hukumnya. Bahkan anak yang baru lahir, kalau dia lahirnya sebelum berakhirnya Ramadan, misalnya tanggal 30 Ramadan, misalnya dia lahir sebelum adzan maghrib, dia nongol ke dunia, dia dilahirkan, maka sudah wajib baginya dibayarkan zakat fitrinya. Zakat fitrinya. Tapi kalau dia lahir setelah adzan maghrib di hari terakhir Ramadan atau sudah masuk tanggal 1 Syawal, maka tidak wajib dibayarkan zakat fitrinya. Nah, sebaliknya bagi orang yang meninggal dunia, kalau dia meninggal dunia
sebelum azan maghrib berkumandang, maka tidak wajib dibayarkan zakat fitrinya. Tapi kalau keluarganya mau, ya sudah bayarkan, tidak mengapa. Tapi kalau dia meninggalnya setelah azan maghrib di hari terakhir Ramadan, atau dia mampu menemui 1 Syawal, maka wajib dibayarkan zakat fitrinya. Oleh siapa? Oleh ahli warisnya. Berbeda dengan zakat fitri. Kalau zakat fitri itu tidak ada batasan, Pak. Seluruhnya kaum muslimin wajib bayar. Sekalipun dia adalah masuk kategori fakir atau miskin, wajib juga bayar. Seandainya dia masih ada makanan pada hari itu, ada kelebihan makanan pada hari itu. Jadi sehari dia mampu makan dan ada kelebihannya, maka dia wajib bayar zakat fitri. Tapi kalau misalnya kada kau makan sehari itu, misalnya dia hanya mampu makan sekali atau 2 kali saja misalnya, maka tidak wajib dibayarkan zakat fitrinya. Nah, siapa yang membayarkan? Yang membayarkan adalah tentu kepala keluarga. Jadi kalau dalam keluarga adalah suami. Tapi kalau misalnya istri ada yang bekerja, misalnya aku hendak bayar sorangan aja, abahnya ajar, misalnya, itu tidak mengapa, boleh hukumnya. Jadi bukan menjadi perkara yang diharuskan kepada suami saja, tetapi kalau misalnya istri mampu membayar, ya tidak mengapa. Tapi kalau seandainya dalam satu keluarga, itu adalah menjadi tugas dan tanggung jawab suami. Kalau tidak ada yang membayarkan, maka suami yang berdosa. Tapi kalau tadi istrinya mampu membayar sendiri, ya sudah, tidak mengapa. Anak-anak juga dibayarkan oleh ayah dan ibunya. Tapi kalau misalnya ada di antara anak kita sudah begawi, bahaya, ulu hendak bayar sorangan aja, silahkan, tidak mengapa. Tapi tetap tanggung jawab orang tuanya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, berbeda dengan zakat fitri. Kalau zakat fitri dari seluruh kaum muslimin wajib untuk membayarnya. Tapi berbeda dengan zakat mal. Kalau zakat mal ini adalah apabila seseorang memiliki harta sudah sampai nisab dan haulnya, Pak. Ya, berapa nisabnya? Nisabnya itu adalah 85 gram emas atau 20 dinar. Nah, di zaman Nabi kan dinar, maka dikalkulasi oleh para ulama 20 dinar itu sekitar 85 gram emas. Nah, yang menjadi persoalan sekarang, emas naik, Pak. Harganya naik terus nih. Nah, seperti apa? Apakah tetap menyesuaikan 24 karat atau diturunkan karatnya hanya 14? Nah, menurut sebagian pendapat timbul kena kalau tetap 24 karat, banyak orang yang terlepas dari zakat. Akhirnya karena mau bayar zakat. Nah, karena ini adalah untuk kemaslahatan, Pak, untuk kemaslahatan, oleh Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, dikeluarkan SK-nya bahwa diturunkan menjadi 14 karat. Nah, jadi emasnya bukan lagi 24 karat. Wallahu alam, itu kan pendapat, Pak. Pendapat ijtihad. Tapi kalau kita tetap mengacu 24 karat, ya silahkan. Aku nak kada sampai aja sidin 85 lagi. Berarti ya sudah, tidak dibayarkan zakat mal atasnya. Tapi kalau dia ihtiyat, berhati-hati, aku khawatir, nah ya sudah, aku turunkan aja. Oh, ternyata setelah harga dikalikan berapa, 14 karat itu misalnya 1.400.000, 1.400.000 kalikan 85 gram emas, berapa tuh, Pak? Kalikan 1.400.000 misalnya, kali 85, 119. Nah, berarti kalau orang sudah punya harta 119, kemudian berjalan 1 tahun, harta itu sampai tahun berikutnya masih sampai nisabnya, maka wajib dibayarkan 2,5%-nya zakat atasnya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, tapi kalau kita tetap mengacu kepada yang 24 karat, ya silakan. 24 karat berarti harganya berapa nih, Pak? 2 juta 24 lah. Oke, 2.400.000 atau mungkin ada yang sampai 27 ya. 2.700.000. Ini di Banjar kadang waninya menukari, Pak, karena harganya melambung tinggi dan kadang-kadang turun secara drastis.
Nah, jadi berbeda dengan zakat fitri. Kalau zakat mal, seseorang sudah wajib apabila sampai nisab dan haulnya. Nah, kalau harta itu sudah sampai nisab dan haulnya. Dan itu hanya dikenakan untuk harta-harta yang berkembang saja, Pak, berkembang. Tapi kalau harta itu bukan harta yang berkembang, misalnya apa? Rumah yang kita gunakan, mobil atau kendaraan yang kita pakai, itu tidak terkena akan kewajiban zakat. Tapi kalau deposito kita, kemudian investasi saham, sukuk misalnya, kemudian juga tabungan dan segala macamnya, maka ini nanti akan diakumulasi menjadi kepemilikan harta kita secara keseluruhan, sudah sampai nisab atau belum. Nah, maka itu menjadi perhitungan. Kalau sudah sampai nisab berarti sudah wajib dikenakan zakat atasnya 2,5%-nya. Termasuk juga adalah penghasilan atau pendapatan dari usaha bekerja atau profesional. Dia berprofesi sebagai dokter, dia berprofesi sebagai penasihat hukum, dia berprofesi sebagai kontraktor misalnya, dia berprofesi sebagai ASN. Nah, ini apabila juga sudah sampai nisab dan haulnya, maka dikenakan zakat atasnya. Sebagian memang menentang, kata mereka di zaman Nabi kan ada zakat profesi. Memang di zaman Nabi tidak ada zakat profesi, Pak. Tapi kalau kita mengacu kepada ayat 276 dari surah Al-Baqarah, ini secara umum menegaskan bahwa apa yang didapatkan dari hasil usahamu yang baik-baik. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Wahai orang-orang yang beriman, anfiqu ini maknanya adalah zakat. Nah, bimakna zakat, Pak. Ini kan ada kemarin di media sosial, ada yang menyatakan padahal beliau adalah seorang tokoh. Kata beliau, zakat itu tidak populer. Yang populer hanya infak dan juga sedekah. Memang di dalam ayat Al-Quran terkadang penyebutan zakat itu lebih banyak kepada penyebutan sedekah. Tetapi semua tafsir, Pak. Misalnya dalam surah At-Taubah ayat 103, khudz min amwalihim shadaqatan. Ambil dari sebagian harta mereka, itu adalah walaupun penyebutan di situ sedekah, tetapi semua tafsir menjelaskan itu bimakna zakat. Maknanya zakat, Pak. Jadi beliau mengatakan yang ada itu sedekah aja, kata beliau. Tetapi semua tafsir menyebutkan bimakna zakat. Memang sedekah itu ada beberapa macam. Ada sedekah wajib. Nah, sedekah wajib misalnya apa, Pak? Seorang suami memberikan nafkah kepada anak dan istri, itu sedekah wajib. Kemudian kita bayar zakat, itu juga sedekah wajib. Kemudian seseorang membayar kifarat, itu juga sedekah wajib. Seseorang membayar dam, itu juga sedekah wajib. Seseorang bernazar, kemudian tunai nazarnya, maka dia wajib mengeluarkan apa yang sudah dia nazarkan, itu juga wajib. Ada sedekah sunnah, Pak. Sedekah sunnah misalnya berinfak untuk masjid, musola, langgar atau pesantren, memberikan fakir miskin, ini sedekah sunnah. Ada lagi yang ketiga adalah sedekah mubah, Pak. Apa misalnya? Ngajak teman ke warung, mentraktir kawan, Pak. Itu sedekah, Pak. Itu ternyata sedekah. Bentuknya adalah sedekah mubah. Nah, sedekah mubah. Tapi bukan di siang hari puasa, malah. Ini maksudnya di luar Ramadan. Di luar Ramadan kita ke warungan ya, makanan misalnya. Nah, ini sedekah. Sedekahnya disebut dengan sedekah mubah. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, jadi apabila seseorang telah memiliki harta sampai nisab, maka wajib baginya untuk membayar zakat mal. Nah, kembali kepada zakat fitri. Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri. Rasul mempardukan atau mewajibkan zakat fitri. Tuhratan lis-shaim minal lagwi war-rafasi, untuk menyucikan orang-orang yang berpuasa dari perbuatan lago atau juga perkataan-perkataan yang lago, dan juga rafas, yaitu perkataan-perkataan yang tidak senonoh. Ketika puasa kadang-kadang ada aja di antara waktu yang kita lewati itu sia-sia, Pak. Nah, apalagi kalau berdosa, ini yang sia-sia saja. Sia-sia itu kan tidak berdosa, tidak mendatangkan manfaat dan tidak mendatangkan mudarat, itu sia-sia. Faman lagha fala jum'atalah, barang siapa yang melakukan perbuatan lagha maka tidak ada Jumat baginya.
Misalnya ketika Jumatan, jangan bepandir. Misalnya, kita baru menegur orang, padahal itu bukan perbuatan dosa, maka tidak ada Jumat baginya. Karena dia melakukan perbuatan yang sia-sia ketika khatib sudah naik ke atas mimbar. Begitu juga di bulan Ramadan dia berpuasa, tapi dia melakukan perbuatan lagho sia-sia, maka itu bisa membolongi pahala puasanya. Nah, untuk menyucikan, menyempurnakan, maka dikeluarkanlah zakat fitri. Jadi diwajibkan bagi orang-orang yang berpuasa untuk mengeluarkan zakat fitri sebagai penyuci daripada puasanya. Wa tu'matan lil masakin, menjadi makanan bagi orang-orang miskin. Nah, kalau ada mengatakan baik, jadi zakat itu harus berupa makanan pokok. Dalam hadis Nabi memang disebutkan tamar. Tamar itu kurma, syair, gandum, Pak. Sehingga mereka mengatakan kalau boleh berupa uang atau nilai. Padahal sebenarnya kalau kita ingin tekstualan, Pak, di dalam hadis Nabi juga tidak disebutkan beras, Pak. Karena Nabi menyebutkan beras, yang ada gandum dan kurma. Berarti beras pun juga adalah bagian daripada ijtihad. Sebagaimana juga uang boleh hukumnya. Bahkan Imam Bukhari, kemudian Ibnu Taimiyah, kemudian juga Yusuf Al-Qardawi, beliau pengarang daripada Kitabuz Zakah, beliau membolehkan yang namanya pembayaran zakat fitri itu boleh berupa uang. Nah, nilainya berapa kan sudah ada dikeluarkan oleh Kementerian Agama kah atau Basnas. Kalau mutiara sekian, kalau unus sekian, kalau apalagi mayang sekian, itu sudah ada ketentuannya. Nah, lebih daripada itu tentu lebih utama, Pak. Nah, jadi boleh berupa uang. Karena sebagian sangat tekstualis, tadi akhirnya berjual baras di masjid, Pak. Nah, ini tentu menyalahi juga. Nang dijual maka baras urang pulang. Nang dijual belikan itu baras urang. Kalau jaka menukar baras di luar, misalnya di hadapan masjid misalnya ada yang berjual khusus, boleh. Tapi yang diperjualbelikan barasnya nang itu juga, Pak. Pemahamannya karena tadi kada boleh berupa duit, padahal sebenarnya boleh, Pak. Karena yang dibutuhkan itu yang penting apa? Bukan hanya berasnya, tetapi juga orang perlu akan lauk pauknya. Mereka juga butuh akan lauk pauknya. Mereka juga butuh akan biaya untuk membeli pakaian anak-anaknya pada hari itu, agar mereka tidak berkeliling-keliling meminta-minta. Atau bahkan kalau seandainya pemahamannya harus beras, Pak, kayak apa kalau misalnya tidak ada lauk pauknya, dengan apa mereka makan? Akhirnya mereka pun menjual berasnya dan harus berkeliling, dan ini menjadi kesulitan bagi mereka. Jadi sebenarnya Islam itu menginginkan adanya kemudahan. Bagus lagi kalau misalnya barasnya pian bari, duitnya pian bari, nah itu lebih utama lagi. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, jadi pembayaran zakat fitri ini adalah diwajibkan bagi seluruh kaum muslimin yang mereka sudah menunaikan ibadah puasanya. Kemudian kalau bisa pembayaran zakat fitri sesuai dengan aturan syar'i dan juga regulasi undang-undang. Aturan syar'i disebutkan dalam surah At-Taubah ayat 103, khudz min amwalihim shadaqatan, ambil ya Allah dari sebagian harta mereka itu adalah zakat. Siapa yang disuruh mengambil, Pak? Amil. Nah, jadi yang disuruh mengambil itu adalah amil. Berarti zakat itu disalurkan sebenarnya lebih sempurna kalau melalui lembaga amil zakat atau badan amil zakat. Jadi kalau di zaman Nabi ada Baitul Mal. Nah, kalau sekarang sudah ada Basnas atau juga Lasnas, lembaga amil zakat nasional. Masjid kayak apa? Musola kayak apa? Kalau langgar juga kayak apa? Kada ada amilnya. Maka mereka paling tidak mendapatkan rekomendasi dari lembaga amil zakat. Nah, jadi biasanya Basnas berkeliling masjid-masjid yang mau menerimakan zakat fitri untuk diberikan SK atau juga surat keputusan bahwasanya mereka adalah perpanjang tanganan dari amil resmi. Nah, kalau kita mungkin Lajismu bisa memberikan rekomendasi, ini panitia berhak untuk menerimakan zakat fitri dari kaum muslimin. Nah, ini sempurnanya, Pak. Karena itu perintah Allah di dalam surah At-Taubah ayat 103. Jadi yang berhak untuk menerimakan itu adalah amil. Sementara
Panitia-panitia itu adalah sebagai perpanjang tanganan dari amil yang resmi. Bahkan dalam undang-undang Pak nomor 23 tahun 2011, tidak boleh seorang pun dia mengangkat dirinya sebagai amil. Siapakah? Ustadzkah? Gurukah? Karena boleh dia mengangkat dirinya sebagai amil kecuali dia telah mendapatkan izin dari pejabat berwenang. Nah, jadi kecuali dia sudah resmi Pak, baru dia boleh mengangkat dirinya sebagai amil. Tidak boleh misalnya ulun, pian bayar zakat lewat ulun aja, sementara ulun bukan amil Pak, maka tidak boleh. Ini melanggar juga aturan syar'i dan juga aturan regulasi undang-undang. Nah, kenapa harus melalui amil? Karena amil ini tahu persis Pak, siapakah orang-orang yang memang masuk kategori 8 asnaf sebagaimana disebutkan dalam surah At-Taubah ayat 60. Jadi zakat itu berbeda dengan infak sedekah. Kalau infak sedekah itu bebas kemanapun, sekalipun kita kepada orang kaya kita beri. Kalau infak sedekah itu boleh Pak. Tetapi kalau zakat itu tidak boleh, khusus dalam surah At-Taubah ayat 60, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Nah, jadi ada 8 golongan yang berhak untuk mendapatkan zakat. Khusus zakat fitri ini lebih utama 2 golongan, yaitu fakir dan miskin. Tu'matan lil masakin, menjadi makanan bagi orang-orang miskin. Kenapa hanya disebutkan miskin? Kok fakirnya tidak? Tetapi sebenarnya masuk cakupannya adalah fakir miskin. Kenapa disebutkan hanya miskin? Karena fakir itu lebih miskin daripada miskin Pak. Kalau fakir itu mereka tidak memiliki pekerjaan, tidak memiliki penghasilan, dan tentunya tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar keluarganya. Kalau miskin masih mendingan Pak. Miskin itu masih ada pekerjaan tetapi tidak mencukupi kebutuhan dasar keluarganya. Nah ini. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, siogianya kita membayar lewat lembaga resmi itu karena apa? Karena mereka tahu peruntukan sebagaimana yang Allah syariatkan dalam surah At-Taubah 60. Kita misalnya langsung kan bukan masyarakat kada bayar zakat, ulun yakin bayar aja. Cuma kadang-kadang bayarnya itu langsung kepada individu. Bayar zakat, nah aku hendak memberikan zakat. Nah, akhirnya apa? Akhirnya tidak terakumulasi dengan baik Pak. Sehingga apa? Hanya sekedar konsumtif saja zakat itu. Padahal kalau kita maksimalkan Pak, zakat itu bisa membiayai APBN Pak, kalau semuanya membayar zakat. Jadi kalau akumulasi yang terkumpul itu betul-betul terhimpun dengan baik, maka itu bisa membiayai APBN. Bahkan juga yang dinamakan dengan mengangkat harkat martabat, dan itu adalah tujuan zakat, itu bukan hanya konsumtif tetapi juga perlu diproduktifkan. Jadi saat ini yang dibutuhkan masyarakat itu bukan hanya sandang, pangan, papan. Masyarakat juga butuh akan biaya pendidikan. Masyarakat juga butuh akan biaya pengobatan. Banyak di rumah sakit orang yang tidak mampu membayar biaya pengobatan Pak. Biaya melahirkan saja tidak sanggup Pak membayar. Maka boleh dengan menggunakan dana zakat. Nah, banyak orang-orang yang tidak mampu untuk membayar SPP anaknya, padahal pendidikan itu penting. Maka bisa menggunakan dana zakat untuk beasiswa anak-anak mereka. Akhirnya apa? Kalau pendidikan itu sudah tinggi, kemudian dia bekerja setelah dia mendapatkan pendidikan Pak, minimal misalnya sampai SMA atau SMK, lalu dia bekerja, akhirnya dia bisa mengangkat ekonomi keluarganya. Nah, inilah tujuan sebenarnya dari zakat, untuk mengentaskan kemiskinan. Jadi bukan hanya konsumtif. Konsumtif itu kan imbah makan selesai, karena minta lagi, akhirnya berulang-ulang. Tapi kalau kita bangun adalah diproduktifkan, maka ini akan bisa mengentaskan kemiskinan ke depannya. Inilah tujuan daripada adanya zakat. Nah, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan kita di akhir Ramadan nanti bisa menunaikan kewajiban kita, yaitu adalah zakatul fitri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.